Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya di channel Miftahul Ulum TV. Belajar, mendengar, berkolaborasi. Tempat di mana cerita, inspirasi, dan wawasan bertemu. Kali ini kita bakal ngobrol bareng seorang polisi yang punya kisah perjalanan hidup penuh inspirasi. Dari masa awal jadi anggota kepolisian, membangun keluarga, sampai akhirnya dipercaya untuk naik pangkat. Cerita lengkapnya bakal kita kupas tuntas di episode kali ini. Langsung saja kita sapa. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik. Gimana tadi perjalanannya Pak? Alhamdulillah lancar. Sampai sini alhamdulillah lancar. Iya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu. Iya. Nama saya Aibda Edi Susilo SH. Iya. Saya dinas di Satuan Polres Demak, tepatnya di Polsek Karangtengah. Mengapu Dulu Pak ya. Iya. Bisa ceritakan sedikit apa cita-cita Bapak waktu kecil? Mungkin dulu waktu saya masih sekolah di tingkat SD maupun SMP, bahkan mungkin SMA, ada sedikit hati kecil saya itu, cita-cita saya itu dulu tuh kalau nggak di polisi ya di TNI. Okay. Tapi namanya rezeki, alhamdulillah saya setelah lulus SMA mendaftar di kepolisian, alhamdulillah diterima di kepolisian. Jadi ada cita-cita untuk jadi polisi dan TNI. Pertama di kepolisian, alhamdulillah diterima. Itu Bapak keinginan jadi polisi, siapa tokoh yang paling menginspirasi Bapak? Kalau secara umum tokoh inspirasi saya itu Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno. Beliau adalah negarawan sejati, inspiratif saya. Jadi beliau mempunyai jiwa-jiwa yang nasionalisme, jiwa demokrasi, menjunjung tinggi negara Indonesia. Mungkin sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beliau yang membacakan proklamasi. Makanya beliau disebut dengan Bapak Proklamator negara Republik Indonesia ini. Bagaimana dukungan keluarga terhadap impian Bapak? Untuk keluarga, alhamdulillah mendukung sekali untuk saya menjadi anggota polisi. Terutama kedua orang tua saya sangat-sangat bahagia karena latar belakang orang tua saya dulu itu di pertanian. Jadi sedikit banyak itu kehidupan sederhana. Jadi alhamdulillah orang tua sangat-sangat membanggakan saya sekali. Ini tentang pendidikan dan awal karir. Bagaimana perjalanan pendidikan Bapak sebelum masuk ke kepolisian? Perjalanan pendidikan saya sebelum masuk ke kepolisian, saya dulu SD lulus tahun 1999, lanjut ke SMP, lulus tahun 2002, terus lanjut lagi ke SMA lulus 2005. Terus saya langsung mendaftar di kepolisian. Alhamdulillah saya langsung diterima tahun itu juga, tahun 2005. Jadi saya dinas di kepolisian, terus saya melanjutkan lagi ke Fakultas Hukum, ambil jurusan S1. Lulus tahun 2010. Bagaimana perasaan saat pertama kali diterima di pendidikan kepolisian? Pertama kali diterima, dalam hati kecil saya alhamdulillah bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada orang tua saya yang selalu mendukung kami dari mulai sekolah mau mendaftar. Akhirnya saya diterima di kepolisian. Jadi orang tua alhamdulillah mendukung sekali. Apa tantangan terbesar selama masa pendidikan polisi? Tantangan terbesar selama pendidikan mungkin kedisiplinan, disiplin, mengatur waktu makan, tidur, semuanya diatur semua di pendidikan. Jadi mungkin itu yang
menjadi tantangan, dan yang paling penting itu fisik ya. Jadi itu setiap pagi, siang, sore, malam fisik olahraga terus ya. Itu jadi tantangan saya itu. Bapak pernah mengeluh nggak waktu pendidikan? Mengeluh tidak, sangat-sangat senang sekali. Karena saya backgroundnya itu orang desa, orang tua sederhana, petani. Alhamdulillah diterima di perusahaan, jadi diiringi dengan hati, sangat-sangat senang sekali. Bisa ceritakan pengalaman pertama saat Bapak bertugas di lapangan? Pengalaman tugas pertama di lapangan itu menangani satu permasalahan patroli. Yang paling jadi tantangan di lapangan itu pas itu waktu dinas menangani ada warga yang kecelakaan. Jadi itu mungkin butuh mental. Itu ada yang meninggal di tempat, ada yang luka berat. Itu yang pertama kali kan harus menolong ke korbannya dulu, dibawa ke rumah sakit. Jadi itu harus benar-benar dibutuhkan mental yang kuat. Gimana perasaan Bapak saat pertama itu? Mau nggak mau ya harus dilaksanakan, namanya tugas. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya. Apa hal yang paling sulit ketika baru menjadi polisi muda? Hal yang paling sulit untuk jadi polisi muda saat itu apa ya? Itu harus bisa mengimbangi senior saya dalam hal kedisiplinan, mengatur waktu. Ya itulah saya. Bapak jadi polisi di umur berapa, Pak? Saya jadi polisi umur 17 tahun setengah kayaknya. Mau ke 18 tahun? Mau ke 18. Belum nyampe 18. Soalnya saya dulu itu masih pelajar SMA kelas 3. Itu kan dulu kan ada pendaftaran yang namanya lewat jalur siswa SMA IPTANAS dulu lah. Nah, itu saya lewat itu, jadi saya pakainya masih putih abu-abu tuh waktu daftar itu. Jadi alhamdulillah diterima di kepolisian dan lulus langsung bareng di sekolahan itu. Langsung lulus bareng gitu, Pak. Bagaimana cara Bapak beradaptasi dengan lingkungan kerja? Beradaptasi di lingkungan kerja pertama kali ya gimana sama teman-teman. Harus jaga kekompakan ya, disiplin, sama teman-teman harus melaksanakan pekerjaan bersama-sama. Dulu sebelum di Karangtengah Bapak di mana? Sebelum saya di Karangtengah, saya dulunya lama di Polres. Terus sebelum di Polres pernah ke Polsek Gajah. Terus sebelum di Gajah dulu pernah yang namanya menunggu surat perintah sprint. Dulu tuh penempatan tuh saya pernah di Semarang. Sekitar 1 tahun di Semarang. Di Tabes itu ya. Itu dilaju dari rumah, Pak? Dari rumah, dekat rumahnya. Pernahkah Bapak menghadapi situasi yang menguji keberanian? Gimana? Pernahkah Bapak menghadapi situasi yang menguji keberanian? Menguji keberanian dalam hal pekerjaan. Ya itu tadi, keberanian dalam menangani kecelakaan itu sangat-sangat ujian bagi saya. Karena saya dulunya itu kan nggak pernah, mungkin jarang sekali melihat orang kecelakaan itu, melihat darah itu jarang sekali lah. Tapi kalau jadi polisi itu harus bisa semuanya, bisa melayani masyarakat. Apa arti seragam polisi bagi Bapak secara pribadi? Arti seragam polisi bagi saya itu simbol. Baju saya itu simbol etika saya. Jadi profesi saya sebagai polisi, seragam saya itu kebanggaan saya. Sangat-sangat bangga dari profesi saya sebagai anggota Polri. Itu jadi kebanggaan lah, simbol kebanggaan. Bagaimana cara menjaga disiplin dan motivasi setiap hari? Menjaga disiplin, mungkin bisa mengatur waktu tepat, terus berangkat kerja tepat waktu, istirahat sebisa mungkin,
Apa tantangan terbesar yang sering dihadapi polisi di masyarakat? Tantangan terbesar dihadapi di masyarakat mungkin kaitan permasalahan malam saat ini penegakan hukum harus benar-benar transparan, hukum harus benar-benar diadilkan seadil-adilnya. Bagaimana Bapak menyeimbangkan antara tugas dan kehidupan pribadi? Untuk menyeimbangkan tugas dan kehidupan pribadi saya itu harus bisa mengatur waktu antara tugas maupun pekerjaan. Misal kalau pulang dinas ya harus bisa mengatur waktu di rumah untuk keluarga, untuk anak. Sejauh ini apa pencapaian yang paling membanggakan untuk Bapak? Pencapaian yang membanggakan bagi saya itu mungkin hal-hal kenaikan pangkat ya, mungkin alhamdulillah selama dinas diberikan kelancaran dengan kenaikan pangkat, tidak ada penundaan. Mungkin ada sebagian kecil penghargaan. Itu mungkin dari saya. Ini pindah ke kehidupan pribadi. Bagaimana awal mula Bapak bertemu pasangan hidup? Awal mula ketemu istri saya. Kan itu kan Bapak bertugas jadi polisi kan sebelum menikah kan? Ya, belum. Itu gimana? Itu awalnya kenal ya karena istri saya itu tetangga desa saya. Mungkin dia lulus SMA, saya baru dinas. Itu awal kenalnya. Terus saya selama pacaran ya, namanya pacaran anak muda dulu itu lama, saya itu pacaran tuh 5 tahun saya. Dari kenal 2006 ke 7 nyampe nikah 2011. Jadi lama pacaran, tapi saya ke orang tua istri saya, namanya orang desa tuh nakoke lah. Tak takoke sik baru bisa orang tua bisa pacaran gitu. Nyampe istri saya tuh lulus kuliah, nyampe bekerja, barulah kita ke jenjang ke pernikahan. Berarti lama Pak itu ya? Lama pacaran. Karena istri saya juga kuliah, saya juga kuliah juga. Itu mengejar karir dulu lah. Gitu. Bagaimana peran pasangan dalam mendukung karir Bapak? Peran istri saya mendukung saya. Istri saya sering mendukung saya itu ya mungkin waktu saat pulang kerja itu kan kadang istri saya kan menanyakan ada sesuatu apa mungkin bisa dibantu, bisa sharing-sharing ke keluarga. Itulah peran istri saya, apapun ya terbuka sama keluarga juga. Apa momen paling berkesan setelah menikah? Momen yang paling berkesan setelah menikah mungkin ya punya anak tuh ya. Itu yang paling momen-momen yang spesial bagi saya, itu punya anak, jadi ada rasa tanggung jawab di keluarga. Itu Bapak saat mau menikah ada ngurus surat-surat enggak Pak? Iya, harus ada surat-surat dari dinas, dari kepolisian maupun dari kantor agama, KUA. Itu harus lengkap semua. Jadi pernikahan polisi itu ada nikah dinas yang dilaksanakan di Polres. Itu dipimpin mungkin Pak Kapolres bisa, Pak Kapolres bisa. Terus habis itu baru pernikahan di agama. Berarti lama itu Pak ngurusnya? Enggak. Kalau ngurusnya ya lama, berbulan-bulan, tapi pelaksanaannya ya bentar. Apa doa atau harapan terbesar Bapak untuk keluarga? Doa harapan saya untuk keluarga mungkin kejujuran ya, ada terus tanggung jawab, empati. Nah, itu harapan harapan yang saya inginkan.
Tadi Bapak kan bilang udah naik pangkat ya Pak ya? Ya. Bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali mengetahui akan naik pangkat? Alhamdulillah senang sekali. Karena itu kenaikan pangkat itu kan kalau tidak ada permasalahan ya baik-baik aja. Karena jenjangnya sudah diketahui, mungkin ada yang 5 tahun, 6 tahun itu sudah namanya sudah muncul sendiri itu naik pangkat. Kecuali ada penundaan permasalahan itu mungkin bisa ditunda 1 periode, 2 periode mungkin agak lama itu. Tapi alhamdulillah senang sekali mengetahui naik pangkat. Menurut Bapak, apa yang menjadi faktor utama sehingga dipercaya untuk promosi bisa naik pangkat? Mungkin promosi, mungkin kinerja ya, kaitan kinerja mungkin sudah mencapai mungkin penilaian dari atasan, ya itu mungkin dinilai dari atasan baik, sukses, lancar, sukses. Terus dalam hal pekerjaan tidak ada apa-apa, mungkin ya bisa dinilai dari pimpinan saya. Bagaimana proses perjalanan hingga bisa mencapai pangkat sekarang? Gimana proses? Proses perjalanan hingga bisa mencapai pangkat yang sekarang. Perjalanan ke kenaikan pangkat. Iya. Karena di kepolisian itu ada batas waktu, mungkin ada jenjang waktu, jadi mengalir aja. Yang penting kita tuh kerja tuh baik, jujur, transparan. Alhamdulillah nanti pangkat bisa mengalir sendiri. Apa tanggung jawab baru yang Bapak emban setelah naik pangkat? Mungkin tantangannya naik pangkat, tantangannya lebih besar ya. Jadi dalam hal pekerjaan mungkin lebih berbobot, mungkin besar. Ya harus belajar lah, namanya tantangan kan enggak cuma itu aja naik pangkat. Jadi dalam hal pekerjaan kita harus sering-sering belajar ke senior. Mungkin mungkin yang bisa, ada yang kurang. Bagaimana Bapak memaknai kenaikan pangkat di dalam hidup Bapak? Memaknai kenaikan pangkat. Maknai kenaikan pangkat ya, pangkat adalah ya itu suatu kesuksesan profesi. Misalnya profesi saya ke kepolisian ya, berarti saya tuh sukses. Naik pangkat itu kan sukses toh. Nah, itu bisa lancar itu. Gimana reaksi keluarga Bapak, terutama istri Bapak, saat Bapak naik pangkat? Istri dan anak mungkin bahagia ya, mungkin bahagia melihat suami maupun anak saya tuh, orang tua mungkin senang sekali suaminya naik pangkat. Alhamdulillah setiap kali upacara kenaikan pangkat pasti saya ajak anak istri saya, pasti saya ajak biar dia itu melihat suaminya maupun bapaknya itu naik pangkat, ada kebanggaan tersendiri lah. Menurut Bapak, apa arti kesuksesan dalam profesi polisi? Aksi suksesan dalam profesi polisi, dalam pekerjaan mungkin diberikan kelancaran ya, tidak ada hambatan-hambatan, naik pangkat lancar. Nah, itu sebagai apa tadi? Kesuksesan dalam profesi polisi. Ya, itu lancar dalam hal pangkat, terus bisa melayani masyarakat, pengabdian kepada bangsa negara. Ini membahas tentang refleksi dan harapan. Kalau bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin Bapak sampaikan ke diri Bapak yang masih muda? Kembali ke belakang. Iya. Mungkin introspeksi diri ya. Introspeksi diri, mungkin hal yang lebih baik dulu, yang mungkin ada yang kurang-kurang bisa dirubah mulai saat ini. Ya itulah, banyak sekali ya. Apa nilai hidup yang selalu Bapak pegang dalam setiap langkah? Nilai hidup ya, satu itu, yang pertama itu kejujuran.
nilai hidup. Pesan orang tua itu harus benar-benar jujur, mau di lingkungan mana, apalagi ini di pekerjaan, di bidang kepolisian. Satu, kejujuran, transparan, insya Allah berjalan dengan lancar. Bagaimana Bapak melihat perjalanan hidup Bapak sejauh ini? Perjalanan hidup sejauh ini alhamdulillah baik-baik saja. Mungkin dalam hal keluarga maupun kedinasan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelancaran, baik-baik saja. Nggak ada hal-hal yang mungkin fatal, nggak ada. Bapak kan sekarang kerja di dinas itu Karangtengah. Karangtengah ya. Rumah Bapak mana? Rumah saya itu Dempet. Jadi Dempet sama Karangtengah itu perjalanan hampir setengah jam. Tapi tidak menjadi masalah bagi saya. Itu namanya tugas kan, mau jauh mau dekat dinikmati saja. Anak Bapak pernah nggak kayak sakit gara-gara kangen sama papahnya? Kalau kangen mungkin kalau orang tuanya pergi jauh ya, pergi jauh ke dinas mungkin BKO. Ya mungkin kalau kangen ya, kalau sakit nggak pernah, sakit kangen, kalau kangen telepon, telepon ke orang tuanya. Sekarang sudah ada V-call lah, VC, sekarang udah bisa VC, jadi nggak kayak dulu. Dulu biasanya telepon biasa. Ya namanya anak tetap kangen ada. Anak Bapak berapa sekarang? Anak saya 2. Yang pertama umur 11 tahun. 11 tahun namanya itu Najwa Dika Aisyarani. Kelas 6 MI ya. Yang kedua baru umur 6 bulan setengah. Itu perempuan juga, namanya Rania Dika Ramadhani. Jadi dua-duanya tuh cewek, perempuan. Enak toh Pak, malah cewek, bisa membantu mamanya. Bisa bantu ya, bisa bantu buatkan kopi kalau di rumah. Itu Najwa kalau di rumah ya sering membantu gitu Pak? Alhamdulillah sering bantu orang tuanya. Orang tuanya juga kan disiplin juga kan, apalagi ibunya itu. Jadi di rumah ya kalau bapaknya pulang ya pasti menyambut, bikin mau dibikinin apa, teh apa kopi. Kalau hari-hari libur ya sering bantu orang tuanya. Tuh, kalau Najwa itu. Tadi nama anak Bapak kan ada yang Najwa Dika sama Rania Dika. Itu kan sama-sama ada Dika-nya. Itu arti Dika itu apa Pak? Artinya Dika, makanya yang pertama ada Dikanya, yang kedua ada Dikanya kan. Yang mengartikan Dika itu nama orang tua. Jadi Dika itu, D-nya itu saya Edi, K-nya itu ibunya Ika, Dika. Ya itu kalau Najwa itu saya dulu kan ngefans sama itu di TV itu Najwa Shihab itu loh. Itu saya tuh ngefans itu dulu. Najwa Dika. Yang akhirannya apa tadi? Najwa Dika? Kalau yang nomor 2 Rania Dika Ramadhani. Lahir bulan Ramadan Pak. Ramadan ya. Itu untuk menikah di dinas ngurusinya gimana Pak? Ngurusnya? Iya. Ya harus melengkapi beberapa persyaratan. Apa aja Pak persyaratannya? Persyaratannya banyak ya. Ada mungkin kakak KTP ya, KTP itu wajib ya, terus disertai dengan SKCK. Jadi kalau pernikahan di dinas itu ada SKCK. SKCK itu apa Pak? SKCK itu ya mungkin dari itu loh, surat kelakuan baik itu loh, catatan kelakuan baik. Dari orang tua, mertua, itu dari istri, itu harus lengkap semua. Itu istri ditanya-tanyain nggak Pak? Waktu di kantor? Iya ditanyain. Mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin sudah siap belum jadi seorang bayangkari, istri polisi. Harus benar-benar bisa menjaga sikap ya dalam menjadi istri seorang polisi. Itu ada beberapa pertanyaan itu.
Untuk menjadi seorang istri tentara atau polisi itu caranya berbeda atau sama, Pak? Hampir sama. Hampir sama. Itu ngurus di kedinasan juga tuh. Lebih sulit mana, Kesatuan. Pak? Polisi apa tentara? Sama. Sama. Itu saat setelah menikah, istri Bapak kan biasanya ngurus rumah kayak nyetrika Iya. baju. Itu pertama nyetrika baju seragam polisi gimana, Pak? Ya namanya mungkin kewajiban ya istri Iya. ya, namanya pekerjaan rumah tangga ya harus apa ya dilayani, namanya tuh pakaian ya harus digosok, Iya. dikasih minyak, disiapkan istri di rumah itu ya suatu kegiatan sehari-hari itu harus disiapkan sepatu tuh disiapkan semir. Disemir juga, Pak, itu sepatunya? harus semir. Tapi kalau sepatu paling saya yang nyemir sendiri. Kan itu harus apa ya, gimana kalau nyemir kan butuh itu loh ketelitian ya. Iya. Itu harus bisa benar-benar bersih ya. Itu kalau naik pangkat seragamnya juga ganti apa enggak, Pak? Ganti. Ganti. Itu kalau naik pangkat tuh pakai PDH. PDH. Itu bahkan khusus untuk upacara-upacara. Apa harapan dan cita-cita Bapak ke depan, baik untuk keluarga maupun karir kerja? Harapan untuk keluarga mungkin diberikan keharmonisan, kelancaran, sakinah mawaddah kepada istri saya, terus kepada anak. Mungkin harapan saya itu sukses, ngaji maupun sekolah semua bisa lancar ya. Mungkin apa yang dicita-citakan ke anak saya mungkin bisa tercapai nanti. Iya. Apa pesan untuk generasi muda yang ingin menjadi bagian polisi? Generasi muda, untuk pesan saya janganlah bosan-bosannya untuk belajar, saling menghormati kepada orang tua, yang paling penting menghormati kepada guru. Iya. Itu kan dari awal ya, nilai-nilai dari awal. Mungkin pemuda-pemuda yang punya cita-cita kepolisian bisa diberikan kelancaran, diterima dengan baik. Dari bagian keluarga Bapak ada yang jadi polisi juga, Pak? Keluarga saya yang jadi polisi cuma adik saya di TNI. Di TNI. TNI apa, Pak? Angkatan Darat. Ini untuk yang terakhir, pesan buat teman-teman Bapak yang kerja jadi polisi. Pesan pada rekan-rekan saya, nikmatilah pekerjaan teman-teman saya di profesi di kepolisian. Kerjalah dengan baik, jujur, transparan, tegakkan keadilan. Enggak 20. Entek pertanyaannya. Apa nih? Dan jadi itu mau dia. Kan namanya anaknya kan Najwa dia kaget. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa. Itu tadi obrolan kita bersama Bapak Edi Susilo. Perjalanan hidup yang menunjukkan kalau kerja keras, doa, dan dukungan keluarga bisa membawa seseorang ke titik yang lebih tinggi. Semoga kisah ini bisa jadi motivasi buat kita semua, apapun profesi kita. Terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Nanda Fatma Zakia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.